Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Taufik Oktaviardi dengan nomor induk mahasiswa 2402001020231. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis jurnal. Izin untuk melakukan share screen. Analisis jurnal itu tingkat pemahaman masyarakat Tanah Toraja terhadap investasi keuangan. Latar belakangnya, investasi bodong telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat di Tanah Toraja, termasuk di Lembang Kepe, Tinoring, Kecamatan Mangkendek. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai investasi keuangan. Banyak masyarakat tergiur oleh iming-imingan keuntungan besar tanpa memahami risiko dan seluk-beluk investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Lembang Kepe, Tinoring terhadap investasi keuangan guna meningkatkan kesadaran dan mencegah kerugian akibat investasi bodong. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Lembang Kepe, Tinoring tentang investasi keuangan. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat. Dan rumusan masalah yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Tujuan penelitiannya, pertama untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang investasi keuangan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi. Metodologi penelitian yang pertama menggunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi keuangan. Kedua, data primer. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei dan wawancara kepada 88 responden yang berasal dari Lembang Kepe, Tinoring, Kecamatan Mangkendek, Tanah Toraja. Yang ketiga, responden di sini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang mencerminkan keberagaman masyarakat di wilayah tersebut, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Keempat, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, serta publikasi dari lembaga keuangan terkait, termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kriteria respondennya, mayoritas responden adalah perempuan, 84% dari keseluruhan responden. Rentang usia dominan adalah 31 tahun sampai 45 tahun, sebanyak 60% dari total semua responden. Sebagian besar responden bekerja sebagai ibu rumah tangga, yaitu sekitar 73% dari keseluruhan responden. Pendidikan terakhir didominasi oleh SMA atau sederajat, sebanyak 58% dari keseluruhan responden. Tingkat pemahaman masyarakat berdasarkan hasil survei 91% tidak memahami peran OJK dalam investasi keuangan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui peran OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan. 80% dari keseluruhan responden, 80% masyarakat membutuhkan tentang investasi. Mayoritas masyarakat menyadari pentingnya mendapatkan pengetahuan tentang investasi agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik. 74% dari responden belum pernah dan edukasi terkait investasi. Dari keseluruhan hanya sebanyak 10% yang memahami jenis-jenis instrumen investasi. Mayoritas masyarakat tidak familiar dengan berbagai pilihan investasi. Dan 97% masyarakat tidak mengetahui ciri-ciri investasi legal dan ilegal. Tingkat literasi hukum yang rendah
membuat masyarakat lebih rentan menjadi korban investasi bodong. Nah, untuk minat investasi, 55% itu ingin berinvestasi jika ada kesempatan. 23%-nya masih ragu-ragu dan 23% lainnya atau 22-23% lainnya itu tidak tertarik. Faktor penyebab rendahnya pemahaman terkait ini investasi. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah, keuangan maupun komunitas keuangan masih sangat terbatas sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman dasar tentang investasi. Nah, yang kedua, minimnya edukasi tentang edukasi yang memadai. Mereka mudah tergiur dengan investasi bodong yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Yang ketiga, rendahnya literasi hukum. Banyak masyarakat tidak mengetahui regulasi yang mengatur investasi, termasuk peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan. Keempat, tidak adanya bimbingan. Tanpa adanya bimbingan dari ahli keuangan atau lembaga resmi, masyarakat kesulitan untuk membedakan antara investasi yang legal dan ilegal, sehingga masyarakat mudah terjebak dalam skema investasi bodong. Nah, implikasi dan dampak kurangnya pemahaman mengenai investasi yang legal membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam skema investasi bodong. Banyak masyarakat yang kehilangan tabungan atau modal usaha akibat berinvestasi pada skema ilegal. Pengalaman buruk dengan investasi bodong seringkali membuat masyarakat enggan untuk mencoba berinvestasi lagi, bahkan pada instrumen yang sah. Masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengakses produk investasi yang sah dan menguntungkan. Mereka juga mungkin merasa bingung dengan prosedur atau persyaratan yang diperlukan untuk berinvestasi secara legal. Nah, edukasi investasi peran OJK. OJK berperan penting dalam edukasi investasi legal melalui sosialisasi yang luas. Pemerintah dan lembaga keuangan harus aktif memberikan bimbingan agar masyarakat memahami investasi yang aman. Literasi keuangan juga perlu diajarkan sejak dini untuk membentuk generasi yang lebih bijak dalam berinvestasi. Nah, kelebihan dan kekurangan penelitiannya. Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan relevan dalam mengukur literasi investasi masyarakat. Dengan metode survei yang sesuai, penelitian ini mampu memberikan gambaran langsung tentang pemahaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di Tanah Toraja ini dalam berinvestasi. Kekurangannya, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti jumlah sampel yang terbatas, hanya 88 orang responden, dan didominasi responden dari kelompok ibu rumah tangga, sehingga kurang mencerminkan keseluruhan dari populasi. Selain itu, penelitian ini belum menggali lebih dari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi investasi di masyarakat. Kontribusi penelitian memberikan data tentang literasi keuangan di daerah pedesaan. Dengan mengetahui tingkat literasi keuangan ini, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya meningkatkan kemampuan finansial masyarakat pedesaan. Dapat digunakan sebagai dasar kebijakan keuangan. Kebijakan ini dapat meliputi pelatihan, seminar, atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan dasar seperti menabung, mengelola utang, dan berinvestasi. Ketiga, menjadi referensi penelitian lebih lanjut tentang keuangan. Data ini juga bisa menjadi referensi penting untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat pedesaan berinteraksi dengan investasi. Nah, saran untuk penelitian lanjutan, sebagai saran untuk penelitian lanjutan, penting untuk meningkatkan jumlah dan keragaman sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat pedesaan dengan latar belakang yang berbeda. Peneliti juga disarankan untuk menggunakan metode analisis yang lebih mendalam, seperti analisis multivariat atau pendekatan kualitatif yang lebih komprehensif
guna menggali faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dan investasi di daerah pedesaan. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mengukur dampak dari program edukasi investasi yang telah diterapkan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan praktik investasi di kalangan masyarakat pedesaan serta dampaknya terhadap kesejahteraan finansial mereka. Dari hasil survei dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu tingkat pemahaman masyarakat tentang investasi masih rendah. Kedua, edukasi keuangan sangat dibutuhkan untuk menghindari investasi bodong. Ketiga, OJK dan pemerintah harus aktif dalam memberikan penyuluhan, terutama terkait keuangan. Keempat, masyarakat perlu lebih waspada dan mencari informasi sebelum berinvestasi. Eh, ini untuk referensi. Sekian dan terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.